Sebagian dari rakyat Indonesia mungkin lupa atau mungkin memang tidak tahu tentang sejarah kedatangan para imigran dari Yaman yang kemudian dilabeli sebagai para habaib, kemudian juga dilabeli sebagai dzurriyyah Nabi. Ini ada sebuah fakta yang sangat menarik. Ada sebuah penjelasan dari seorang bernama Dr. Andes Husnu Mufid tentang sejarah kedatangan para imigran dari Yaman ke Nusantara yang kala itu didatangkan oleh Belanda. Kita simak bersama videonya. Sementara imigran Yaman ini berasal dari kalangan orang bawah ya. Kalau orang atas nggak mungkin, misalnya kalau orang atas itu kan nggak mungkin ikut migrasi ke Jawa karena masalah ekonomi, nggak mungkin kalau kaya. Yang ikut secara logika ya, itu yang ikut ke Indonesia adalah orang-orang yang ekonominya lemah. Jadi sudah jelas ya, memang para imigran dari Yaman atau para habaib dari Yaman itu didatangkan ke Nusantara itu karena faktor ekonomi. Jadi secara logika itu tidak mungkin dan tidak masuk akal kalau mereka itu dahulunya itu kaya raya. Jadi karena mereka itu kehidupannya pas-pasan, kemudian keadaan negaranya kacau balau tidak karuan, mereka itu datang ke Nusantara untuk memperbaiki hidup, untuk mencari masa depan yang lebih baik. Kita lanjut dulu videonya. Wali Songo yang kedua ini datang ke Jawa atas permintaan dari istri Raja Majapahit. Sementara Wali Songo itu datang ke Nusantara itu atas permintaan istri Raja Majapahit, yakni Prabu Brawijaya kelima. Kan orang-orang Yaman ini didatangkan oleh Belanda karena Belanda memang membutuhkan tenaga-tenaga dari orang Yaman. Nah ini jelas, jadi mereka para imigran dari Yaman itu memang didatangkan oleh Belanda karena Belanda itu juga butuh orang dari Yaman tersebut. Di posisi Departemen Agama karena dan difungsikan atau digunakan sebagai Departemen Agama karena kala itu orang-orang Nusantara atau para kiai atau para ulama itu tidak mau menempati posisi tersebut. Para kiai tidak mau bekerja di Departemen Agama. Salah satunya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi jelas-jelas ya, contohnya Syekh Nawawi Al-Bantani itu juga ditawari untuk menduduki posisi tersebut, tapi beliau tidak mau karena hal ini sama saja mendukung penjajahan. Terus tokoh-tokoh dari Surabaya, dari Jawa, dari Semarang, dari Pekalongan nggak ada yang mau. Nah, Belanda mendatangkan orang Yaman ini dalam motif satu ekonomi. Untuk berekonomi maka mendatangkan orang-orang Yaman yang tidak begitu kaya ya. Yang kedua, jadi motifnya jelas ya, nomor satu motif ekonomi karena mereka para imigran dari Yaman itu kondisi ekonominya itu memprihatinkan sehingga mereka itu didatangkan oleh Belanda ke Nusantara untuk bekerja kepada Hindia Belanda. Adalah untuk mengisi posisi-posisi, tapi posisi luar atau agama. Tapi sebelum menempati posisi ini mereka disekolahkan dulu, dikuliahkan dulu di Mekah. Kemudian untuk menempati posisi salah satunya adalah yang ketiga, tujuan Belanda adalah untuk menghancurkan perlawanan para pribumi para kiai. Belanda tidak hanya menghancurkan perlawanan pribumi dengan senjata, dengan fitnah, tapi juga dengan kedok agama. Jadi ini sudah jelas ya, ini yang sangat berbahaya. Jadi mereka itu para imigran dari Yaman yang kemudian dilabeli sebagai para habaib, yang kemudian mengaku sebagai cucu Nabi, yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, yang mengaku dalam tubuh mereka itu mengalir darah Nabi. Itu ternyata itu memang didatangkan oleh Belanda untuk melawan orang-orang pribumi Nusantara yang tengah gencar melawan Belanda. Dan sebagaimana kita ketahui dalam sejarah, para pejuang di Nusantara kala itu kebanyakan itu dipimpin oleh para keturunan Wali Songo. Karena sebagaimana kita ketahui, keturunan Kanjeng Nabi yang ada di Nusantara itu adalah mereka para Wali Songo.
sehingga keturunan Wali Songo itu juga termasuk keturunan Kanjeng Nabi. Maka di sini didatangkan orang dari Yaman yang berparas Arab, yang berbahasa Arab, itu seolah-olah mereka adalah cucu Nabi yang asli. Tapi sebenarnya yang dari Yaman ini bukanlah cucu Nabi yang asli. Yang duriah Nabi yang asli itu adalah para Wali Songo dan keturunan Wali Songo. Dan salah satu contoh yang dilakukan oleh imigran dari Yaman itu adalah adanya fatwa haram melakukan jihad melawan Belanda. Ini kan sebuah doktrin, sebuah fatwa yang bisa melemahkan perjuangan orang-orang pribumi Nusantara dalam rangka mengusir penjajahan dari bumi pertiwi ini. Dan anehnya ada juga orang-orang pribumi itu yang ikut mereka, percaya kepada mereka. Tapi kebanyakan tetap tidak percaya dan tetap berjuang bersama para duriah Wali Songo dalam mengusir penjajahan dari bumi pertiwi ini. Maka sekarang kesimpulannya, jika misalkan para habaib ini memang mengaku sebagai duriah Nabi, mengaku sebagai cucu Nabi, mengaku dalam tubuh mereka itu mengalir darah Nabi, ya harusnya mereka itu berani membuktikan semua itu. Caranya bagaimana? Ya caranya lakukanlah debat ilmiah dengan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani untuk bisa membantah tesis beliau yang menyatakan bahwa nasab para habaib itu terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Kemudian, misalkan hal itu tidak mungkin dilakukan karena tidak punya data atau tidak punya bukti, maka jalan kedua itu adalah melakukan tes DNA. Karena dengan tes DNA ini akan terlihat jelas dari jalur mana para Ba'alawi ini berasal. Sebagaimana yang sudah dilakukan oleh beberapa duriah Wali Songo ketika melakukan tes DNA, maka terjawab atau tersimpulkan bahwa ternyata duriah Wali Songo tersebut itu tersambung kepada Kanjeng Nabi. Dan itu data yang valid, yang otentik. Jadi para Wali Songo dan keturunan Wali Songo itu berdasar data, berdasar fakta, berdasar kitab nasab terbukti bahwa mereka adalah duriah Nabi. Kemudian melalui tes DNA itu juga terbukti bahwa mereka adalah duriah Kanjeng Nabi.